Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen pendidikan. Pengertian organisasi secara bahasa, organisasi berasal dari istilah Latin yaitu organum yang berarti alat, bagian, anggota, dan badan. Secara istilah, organisasi adalah suatu usaha antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis: terpimpin, terkendali, terencana, rasional, lingkungan, dan uang serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Pendidikan adalah proses pembinaan pribadi anak agar mencapai proses kedewasaan hidup. Jadi yang dimaksud dengan organisasi pendidikan, suatu struktur yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu yang berdasarkan pada tujuan pendidikan. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian organisasi menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James Demone, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan agar lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi politik. Organisasi politik adalah bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas sebuah negara. Yang kedua, organisasi bisnis. Organisasi bisnis merupakan jenis organisasi yang bekerja dalam kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan. Yang ketiga, organisasi profesi. Organisasi profesi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, umumnya membentuk suatu kumpulan dengan tujuan tertentu. Yang keempat, organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat dengan berbagai tujuan. Ada yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kekeluargaan, ilmiah, agama, dan sebagainya. Dimensi organisasi. Dimensi organisasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, dimensi struktural, di mana dimensi struktural ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, formalisasi organisasi. Yang kedua, spesialisasi. Yang ketiga, standarisasi kerja. Yang keempat, hierarki organisasi. Yang kelima, kompleksitas organisasi. Yang keenam, sentralisasi. Yang ketujuh, personalisme. Yang kedelapan, rasio personal. Yang kedua, ada dimensi konseptual, di mana dimensi konseptual ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, ukuran atau besaran organisasi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, lingkungan organisasi. Yang keempat, tujuan dan strategi organisasi. Yang kelima, bahaya organisasi. Dukungan organisasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, dukungan pemerintah. Yang kedua, dukungan kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga, dukungan kinerja guru. Yang keempat, dukungan kurikulum dan relevan. Yang kelima, dukungan orang tua dan masyarakat. Yang keenam, dukungan budaya dan iklim organisasi yang efektif.